Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas cara cepat menentukan FPB dan KPK 3 angka. Sama seperti pada video terdahulu ketika kita belajar menentukan FPB dan KPK 2 angka. Untuk kesempatan kali ini pun kita juga tidak akan menggunakan pohon faktor. Lalu bagaimana cara cepat menentukan FPB dan KPK 3 angka? Yuk kita ikuti bersama. Misalnya kita diminta untuk menentukan FPB dan KPK dari 18, 27, dan 45. 18, 27, dan 45. Langkah yang pertama sama ya, ini ada angka 18, 27, dan 45. Kita boleh menemukan sebuah angka yang bisa membagi 18, bisa membagi 27, juga bisa membagi 45. Ya, angka tersebut adalah berapa? Misalnya kita ambil 3. Mengapa? Karena 18 bagi 3 itu 6, 27 bagi 3 9, 45 dibagi 3 15. Oke, selanjutnya kita lihat 6, 9, dan 15. Apakah masih ada angka yang bisa membagi 6, 9, dan 15? Ada, yaitu berapa? Iya, 3. Kita bagi kembali ya. 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3, 15 dibagi 3 5. Kita perhatikan 2, 3, dan 5. Apakah masih ada bilangan yang bisa membagi 2, 3, dan 5? Oh, tidak ada. Berarti pekerjaan kita cukup sampai di sini. Dengan demikian kita bisa menentukan FPB-nya dan KPK-nya. FPB itu sama dengan apa? Konsepnya sama, adalah bagian yang tegak. Berarti FPB-nya adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu KPK-nya bagaimana? Sama seperti yang FPB KPK 2 angka. Konsepnya adalah tegak lurus. Bagian yang ditegak, bagian tegak dikali bagian yang lurus atau bagian yang mendatar. Sehingga sama dengan 3 dikali 3 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ini berarti sama dengan berapa? 3 kali 3 itu 9. Lalu dikali 2 kali 3 6, dikali 5 itu sama dengan 30. Nah, 9 kali 30 sama dengan berapa? 9 kali 3 27, tinggal ditambah 0. Dengan demikian FPB-nya adalah 9 dan KPK-nya adalah 270. Sangat mudah, teman-teman. Number 2. Tentukan FPB dan KPK dari 36, lalu 48, dan 60. Sama seperti tadi, kita coba cari sebuah bilangan yang bisa membagi 36, 48, dan 60. Kira-kira bilangan berapa? Iya, 6 ya. 36 dibagi 6 itu sama dengan 6. 48 dibagi 6 8, 60 dibagi 6 10. Perhatikan angka 6, 8, dan 10. Apakah masih ada angka yang bisa membagi 6, 8, dan 10? Iya, ada. Dibagi berapa? Dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, lalu 8 dibagi 2 itu 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Perhatikan angka 3, 4, dan 5. Apakah masih ada angka yang bisa membagi 3, 4, dan 5? Sudah tidak ada. Berarti pekerjaan kita berhenti di sini ya. Nah, tinggal kita menuliskan FPB. Ingat konsepnya, FPB itu adalah bagian yang tegak. Berarti sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Sedangkan KPK, konsep kita adalah tegak lurus.
berarti sama dengan 6 dikali 2, lalu dikali 3, dikali 4, dan dikali 5. Nah, 6 kali 2 itu sama dengan 12. Kemudian 4 kali 5 itu 20, dikali 3 60, berarti ini jadi 12 dikali 60. Nah, 12 kali 6 itu 72, ditambah 0, 720. Dengan demikian FPB-nya adalah 12 dan KPK-nya adalah 720. Number 3. Tentukan FPB dan KPK dari 64, 80, dan 96. Kita perhatikan angka ini, temukan sebuah angka atau sebuah bilangan yang bisa membagi 64, 80, dan 96. Itu dibagi berapa ya? Oke, misalnya kita bagi dengan 4. 64 dibagi 4 itu sama dengan 16. Lalu 80 dibagi 4 berarti sama dengan 20. 90 dibagi 4 sama dengan 24. Kita perhatikan angka 16, 20, dan 24. Kita bagi berapa? Bagi 4 lagi. 16 dibagi 4 itu 4. 20 dibagi 4 itu 5. 24 dibagi 4 itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita perhatikan angka 4, 5, dan 6. Adakah sebuah bilangan yang bisa membagi 4, 5, dan 6? Sepertinya tidak ada, tetapi hati-hati, ada dua bilangan yang masih bisa kita sederhanakan, yaitu 4 dan 6. Nah, kalau seperti ini, maka untuk pengerjaan FPB kita berhenti di langkah ini. Ya, dengan demikian kita bisa menuliskan FPB itu sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Tetapi untuk pengerjaan KPK itu tetap kita teruskan. Kenapa? Karena masih ada dua angka yang masih bisa disederhanakan. Ya, jadi Pak Frans ingatkan lagi, untuk FPB syaratnya harus tiga-tiganya ini bisa dibagi oleh sebuah bilangan. Kalau hanya dua, maka FPB berhenti di sini. Sedangkan untuk KPK kita lanjutkan. Di sini masih ada angka 4 dan 6 yang harus kita kecilkan kembali. 4 dan 6 ini bisa dibagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 itu 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, maka tetap dijadikan 5. Kita tulis kembali 5, lalu 6 bagi 2, 3. Nah, perhatikan 2, 5, dan 3 sudah tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi 3 angka ini. Maka KPK-nya konsepnya sama, tetap tegak, lurus. Nah, konsepnya sama ya, berarti akan sama dengan 4 kali 4 dikali 2, lalu dikali 2 kali 5 kali 3. Nah, berarti sama dengan berapa? 4 kali 4 itu 16. 2 kali 2 4. 5 kali 3 itu berapa? 15. Nah, tinggal kita kalikan ya. Ini 4 kali 15 itu 60. Berarti jadi 16 dikali 60. Nah, 16 dikali 60 itu sama dengan 960. Dengan demikian KPK-nya adalah 960, sedangkan FPB-nya itu sama dengan 16. Number 4. Tentukan FPB dan KPK dari 36, 48, dan 54. Kita coba temukan sebuah bilangan yang bisa membagi 36, 48, dan 54, yaitu berapa? 6. 36 bagi 6 sama dengan 6. 48 bagi 6 sama dengan 8. 54 bagi 6 sama dengan 9. Kita perhatikan angka 6, 8, dan 9.
Apakah ada sebuah bilangan yang bisa membagi 6, 8, dan 9? Sepertinya tidak ada. Tetapi ada pasangan yang bisa kita sederhanakan. Bisa 6 dan 8, bisa 6 atau 9 ya, bisa 6 dan 8 atau 6 dan 9. Dengan demikian, karena sudah tidak ada angka yang bisa membagi tiga angka tersebut, maka untuk FPB-nya sudah bisa kita tentukan. FPB-nya itu sama dengan 6. Lalu untuk KPK-nya harus kita lanjutkan. Ya, harus kita lanjutkan kembali untuk menentukan KPK-nya. Misalnya ini Pak Frans memilih pasangan 6 dan 9 yang akan disederhanakan. Oke, kita perhatikan 6 dan 9 ini bisa dibagi dengan berapa? Oh, bisa dibagi dengan 3. 6 bagi 3 2, 8 bagi 3 tidak bisa, maka tetap dituliskan 8. 9 bagi 3 3. Selanjutnya kita perhatikan 2, 8, dan 3. Apakah masih ada pasangan yang bisa dikecilkan? Ada, yaitu 2 dan 8. Kita bagi berapa? Kita bagi 2. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, 3 bagi 2 tidak bisa, maka tetap dituliskan 3. Kita perhatikan angka terakhirnya 1, 4, dan 3. Apakah masih bisa dikecilkan? Ternyata sudah tidak bisa. Maka KPK-nya konsepnya adalah tegak lurus, atau sama dengan 6 dikali 3 dikali 2 lalu dikali 1 dikali 4 dikali 3. Ini kalau kali 1 kita bisa abaikan ya, berarti sisa kali 4 dikali 3, maka akan sama dengan berapa? 6 kali 3 itu 18, lalu 2 kali 4 8, 8 kali 3 24, berarti jadinya 18 dikali 24 sama dengan 432. Dengan demikian KPK-nya 432 dan FPB-nya adalah 6. Nah, kurang lebih seperti itu cara cepat menentukan FPB dan KPK dari 3 angka. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silakan menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.